Semuanya, izin Bapak dan teman-teman semua, saya Ida Khairunisa dengan NIM C1C023095 dari kelas R12 Akuntansi angkatan 2023. Jadi di sini saya ingin memaparkan materi mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 bagian 2. Tak lain tidak bukan, tujuan dari pembuatan video ini yaitu guna untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan 2 yang dibimbing langsung oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI CIQNR. Baik, langsung saja. Nah, pada kesempatan kali ini saya mempunyai 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama, cara pemotongan gaji karyawati, yang kedua, cara pemotongan pajak penghasilan bagi karyawan pindah tugas, dan yang ketiga, cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan upah. Nah, yang pertama yaitu skema tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Nah, di sini skema tarif pemotongan pajak terbagi menjadi 2, yaitu ada tarif progresif, di mana skema tarif progresif berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan ini untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 setahun di masa pajak terakhir. Sedangkan tarif efektif rata-rata, di mana skema tarif efektif rata-rata pajak penghasilan pasal 21 ini untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 di masa pajak selain masa pajak terakhir atau secara bulanan dan harian. Jadi sekarang diterbitkannya peraturan baru yaitu tentang tarif efektif rata-rata karena dinilai tarif efektif rata-rata ini lebih efektif dibandingkan dengan tarif progresif. Jadi berdasarkan informasi yang saya baca, tarif efektif rata-rata ini baru saja disahkan dan baru saja digunakan itu awal tahun kemarin, yaitu kisaran bulan Januari 2024. Nah, yang pertama selanjutnya ini kita membahas lapisan tarif progresif. Di sini saya menyajikan tabel yaitu membandingkan antara peraturan lama dan peraturan baru untuk penghasilan kena pajak. Nah, untuk lapisan tarif yang pertama di peraturannya dahulu untuk Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 36 tahun 2008 yaitu sebesar 0 sampai 50 juta itu tarif pajaknya 5%. Sedangkan untuk peraturan yang baru itu 0 sampai 60 juta itu tarif pajaknya 5%. Nah, untuk lapisan tarif yang kedua yaitu di atas 50 juta sampai 250 juta dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Sedangkan untuk peraturan yang baru yaitu di atas 60 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif pajak 15%. Nah, untuk lapisan tarif yang ketiga di atas 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif pajak 25%. Sedangkan untuk peraturan yang sekarang yaitu 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25. Nah, untuk lapisan tarif yang ketiga ini sama ya teman-teman, tidak mengalami perubahan. Nah, untuk lapisan tarif yang keempat di sini melebihi 500 juta dikenakan tarif 30%. Nah, untuk peraturan yang sekarang yaitu di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif pajak 30%. Nah, sedangkan lapisan tarif yang kelima untuk penghasilan kena pajak dahulu tidak ada aturan yang mengatur besarnya pajak penghasilan di atas 5 miliar. Nah, untuk peraturan yang sekarang ditetapkan yaitu untuk penghasilan kena pajak di atas 5 miliar dikenai tarif pajak sebesar 35%. Pengenaan tarif efektif rata-rata bulanan, di mana perincian kategori tarif efektif bulanan ini terdapat 3 kategori, ter A, ter B, dan ter C. Yang termasuk golongan ter A yaitu tidak kawin tanpa tanggungan atau TK-0, nilai PTKP-nya sebesar 54 juta. Yang kedua, tidak kawin dengan satu tanggungan, TK-1 sebesar 58,5 juta. Sedangkan yang terakhir, kawin tanpa tanggungan, K-0 sebesar 58,5 juta.
Selanjutnya, TER kategori B terbagi menjadi 4. Yang pertama, tidak kawin dengan 2 tanggungan TK-2 sebesar 63 juta. Yang kedua, tidak kawin dengan 3 tanggungan TK-3 nilai PTKP-nya sebesar 67,5 juta. Yang ketiga, kawin dengan 1 tanggungan K-1 sebesar 63 juta. Yang keempat, kawin dengan 2 tanggungan K-2 sebesar 58,5 juta. Dan yang terakhir, kawin dengan 3 tanggungan sebesar K-30 nilai PTKP-nya sebesar 72 juta. Selain tarif TER bulanan, terdapat juga tarif TER harian, di mana perincian kategorinya sebagai berikut. Untuk penghasilan di bawah 450.000 dikenai tarif 0% dikali dengan tarif penghasilan bruto harian. Sedangkan untuk penghasilan di atas 450.000 per hari sampai dengan 2.500.000 per hari dikenakan tarif 0,5% dikali dengan penghasilan bruto harian. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawati lajang atau TK-0. Nisa, seorang karyawati pada perusahaan PT Intisari dengan status TK-0 memperoleh gaji sebulan sebesar 12 juta rupiah. PT Intisari mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Intisari membayar iuran pensiun untuk Nisa ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 2% dari gaji. Jadi, Nisa membayar iuran pensiun sebesar 240.000. Pada bulan Juli, Nisa menerima pembayaran berupa gaji dan uang lembur sebesar 2.500.000. Terdapat keiringanan dalam pengenaan biaya jabatan, yaitu maksimal 500.000. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 bulan Juli berdasarkan tarif progresif dan tarif TER adalah sebagai berikut. Nah, ini dia contoh perhitungannya, di mana gaji di situ diperoleh 12 juta ditambahkan dengan uang lembur atau overtime sebesar 2.500.000 sehingga dapatlah penghasilan bruto sebulannya 14.500. Nah, terdapat pula pengurangan. Yang pertama, pengurangan biaya jabatan yaitu sebesar 5% dikali dengan 14.500 sebesar 725.000. Tapi tadi terdapat ketentuan yaitu diterapkan batas maksimum sebesar 500.000. Nah, untuk pengurangan yang kedua yaitu iuran pensiun sebesar 240.000. Jadi, pengurangannya yaitu totalnya sebesar 740.000. Maka, penghasilan neto sebulannya adalah 14.500 dikurangi dengan 750.000 dapatlah 13.760.000. Langsung kita cari untuk penghasilan neto setahunnya, yaitu 12 dikali dengan 13.760.000. Dapatlah 165.120.000. Dikurangi dengan PTKP, karena tadi TK-0, maka PTKP-nya untuk dirinya sendiri yaitu sebesar 54 juta. Maka penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP, dapatlah PKP-nya sebesar 111.120.000 rupiah. Nah, langsung kita hitung. Yang pertama ini perhitungan menggunakan tarif progresif. Jadi PPh pasal 21-nya yaitu sebesar 5% dikali 60 juta rupiah sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya, karena penghasilan yang melebihi 60%, jadi dikenai lagi tarif pajaknya sebesar 15%. Jadi sisa dari 60 juta sebesar 51.120.000 dikali dengan 15%, dapatlah 7.668.000. Jadi PPh pasal 21 setahunnya yaitu sebesar 10.668.000. Kita cari lagi untuk PPh pasal 21-nya dalam sebulan, yaitu 10.668.000 dibagi dengan 12 dapatlah 889.000. Yang kedua, ini perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan tarif TER, di mana tarif TER yaitu pajak penghasilan terutang dibagi dengan penghasilan bruto dikali dengan 100%.
Nah, untuk PPh terutangnya di situ per bulannya 889.000 dibagi dengan penghasilan brutonya sebesar 14.500.000 dikali dengan 100% dapatlah tarif ternya 6,13%. Nah, di sini saya juga mencantumkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan tarif TER menggunakan kalkulator yang ada pada website resmi klikpajak.id. Jadi di sini langsung kita tulis PPh bulan apa yang akan kita cari, status kepegawaiannya apa, status PTKP-nya apa, skema perhitungannya apa, terus kita tulis penghasilan brutonya, lalu kita klik hitung, maka di situ akan langsung muncul berapa tarif efektif rata-ratanya. Nah, di sini tarif efektif rata-ratanya sebesar 6% dan PPh pasal 21-nya sebesar 870.000. Jadi berbeda dengan perhitungan manual, namun hasilnya tidak jauh beda. Nah, untuk yang contoh yang kedua ini, perhitungan atas gaji karyawati yang sudah menikah dan melakukan pekerjaan bebas dengan status kawin garing 2. Ibu Iza dengan status menikah dan mempunyai 2 anak kandung merupakan seorang akuntan yang bekerja sebagai pegawai tetap di sebuah perusahaan dengan gaji tetap sebesar 20 juta rupiah. Ibu Iza membayar iuran pensiun yang dipotong oleh perusahaan sebesar 2% dari gaji, yaitu Rp400.000 setiap bulannya. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan dari Ibu Iza bulan Juli adalah sebagai berikut. Nah, ini contoh perhitungannya, yaitu gaji diperoleh gaji sebesar 20 juta rupiah tanpa ditambahi dengan apapun, jadi langsung didapatkan penghasilan brutonya sebesar 20 juta rupiah. Terdapat pula pengurangan, yang pertama pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dikali dengan 20 juta, yaitu 1 juta rupiah. Namun di sini diterapkan batas maksimum sebesar 500.000. Untuk pengurangan yang kedua, yaitu pengurangan iuran pensiun sebesar 400.000. Jadi total biaya pengurangannya yaitu sebesar 900.000. Dapatlah penghasilan neto sebulannya 19.100.000. Langsung kita cari untuk penghasilan neto setahunnya dengan cara 12 dikali dengan 19.100.000 dapatlah 229.200.000. Dikurangi dengan PTKP. PTKP untuk karyawati dengan status kawin dengan 2 tanggungan yaitu sebesar 67.500.000. Maka dapatlah penghasilan kena pajaknya sebesar 161.700.000. Di sini perhitungannya sama menggunakan tarif progresif dan tarif TER. Yang pertama kita menghitung dengan menggunakan tarif progresif, yaitu untuk PPh pasal 21 dalam setahunnya 5% dikali 60 juta rupiah dapatlah 3 juta. Lalu sisanya karena untuk penghasilan di atas 60 juta dikenai pajak 15%, jadi 15% dikali dengan 101.700.000 dapatlah 15.255.000. Dapatlah PPh pasal 21 tahunnya sebesar 18.255.000. Lalu kita cari untuk PPh pasal 21 dalam sebulan. Caranya yaitu 18.255.000 dibagi dengan 12 dapatlah 1.521.250 rupiah. Nah, langsung itulah PPh pasal 21 yang dihitung dengan menggunakan tarif progresif. Selanjutnya menghitung menggunakan tarif TER, di mana tarif TER yaitu PPh terutang dibagi dengan penghasilan bruto dikali dengan 100%. PPh terutangnya sebesar 1.521.250 rupiah dibagi dengan 20 juta rupiah dikali dengan 100%, dapatlah 7,60%. Nah, di sini saya juga melakukan perhitungan menggunakan kalkulator yang terdapat pada website resmi Klik Pajak. Langsung saya cari untuk PPh bulan Juni, status kepegawaiannya pegawai tetap, status PTKP-nya K-2,
skema perhitungannya gross. Langsung saya tuliskan penghasilan brutonya di sini 20 juta rupiah. Langsung saya klik hitung, maka akan langsung muncul tarif efektif rata-ratanya sebesar 8% dengan PPh pasal 21-nya Rp1.600.000. Nah, hasilnya juga berbeda dengan perhitungan manual, tapi mendekati. Nah, langsung ke contoh yang ketiga, yaitu contoh perhitungan atas gaji karyawan pindah tugas. Alfa yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Nusantara Mandiri di Jakarta. Namun, sejak 1 Juni dipindah tugaskan ke kantor cabang di Bandung. Gaji Alfa sebesar 5 juta dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri sebulan sejumlah 100.000. Selama bekerja di PT Nusantara Mandiri, Alfa hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21-nya yaitu untuk yang pertama ini perhitungkan di kantor pusat di Jakarta, yaitu pengisian bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 from 1721A1 di kantor Jakarta, yaitu gaji 5 dikali dengan 5 juta karena Alfa bekerja di kantor pusat itu dari bulan Januari sampai Juni, jadi 5 bulan dikali dengan 5 juta dapatlah gajinya 25 juta rupiah. Namun terdapat pengurangan. Yang pertama, pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dikali dengan 25 juta rupiah dapatlah 1.250.000. Lalu yang kedua dikurangi dengan iuran pensiun yaitu sebesar 5 dikali dengan 100.000 dapatlah 500.000 rupiah. Dapatlah biaya pengurangannya yaitu sebesar 1.750.000. Lalu penghasilan neto 5 bulannya adalah 23.250.000. Dapatlah penghasilan neto setahunnya 12 dibagi 5 dikali dengan 23.250.000 sebesar 55.800.000. Dikurangi dengan PTKP untuk dirinya sendiri yaitu sebesar 54 juta rupiah. Jadi penghasilan kena pajaknya 1.800.000. Langsung kita cari untuk pajak penghasilan terutang dalam setahun, 5% dikali dengan 1.800.000 dapatlah 90.000. Untuk pajak penghasilan pasal 21 terutang masa Januari sampai dengan Mei sebesar 5 dibagi 12 dikali dengan 90.000 dapatlah 37.500. Maka pajak penghasilan pasal 21 yang sudah dipotong masa dari Januari sampai dengan Mei adalah 5 dikali dengan 7.500. Jadi pajak penghasilan 21 kurang atau lebih dipotong tidak ada. Selanjutnya hal yang sama dilakukan pada kantor cabang Bandung. Caranya bisa teman-teman lihat sendiri di PPT yang saya tampilkan. Caranya tidak jauh beda, namun hanya perhitungan bulannya saja yang berbeda. Nah, di sini terdapat contoh cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 atas upah harian, yaitu Anang dengan status belum menikah pada bulan Maret bekerja pada perusahaan PT Tanijaya menerima upah sebesar 650.000 per hari. Berikut cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21-nya. Nah, di sini saya juga menggunakan dua tarif, yang pertama tarif progresif dan yang kedua tarif fair, di mana dengan tarif progresif ini perhitungan pajak penghasilan pasal 21 upah sehari sebesar 650.000 dikurangi dengan 450.000 dapatlah 200.000. Jadi PPh pasal 21-nya 5% dikali dengan 200.000 dapatlah untuk pajaknya 10.000 per hari. Nah, selanjutnya untuk menggunakan tarif fair yaitu sebesar 0,5% dikali dengan penghasilan hariannya sebesar 650.000 dapatlah 3.250 rupiah. Nah, untuk contoh yang di sebelah kanan saya ini yaitu contoh apabila penghasilan Mas Anang ini sudah melebihi 4.500.000. Jadi sudah bisa dikenai PTKP dan sudah bisa dipotong per bulan. Nah, di sini saya juga mencantumkan contoh atas upah satuan. Fahmi belum menikah adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit kulkas pada suatu perusahaan elektronika. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit atau satuan yang diselesaikan yaitu
Rp200.000 per buah kulkas dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu, 6 hari kerja dihasilkan sebanyak 27 buah kulkas dengan upah Rp5.400.000. Perhitungan pajak penghasilan 21-nya yaitu sebesar upah seharinya Rp5.400.000 dibagi dengan 6 dapatlah Rp900.000. Upah di atas melebihi Rp450.000 sehari, jadi Rp900.000 dikurangi dengan Rp450 dapatlah Rp450. Lalu upah seminggu terutang pajaknya 6 dikali Rp450.000 dapatlah Rp2.700.000, maka pajak PPh pasal 21-nya 5% dikali dengan Rp2.700.000 dapatlah per minggunya Rp135.000. Yaitu cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 atas upah borongan. Di sini saya mengambil contoh Supri mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp1.500.000. Pekerjaan diselesaikan dalam waktu 3 hari. Jadi upah borongan seharinya Rp1.500.000 dibagi dengan 3 dapatlah Rp500.000. Upah sehari tersebut di atas Rp450.000, jadi dipotong sebesar Rp450.000 dapatlah Rp50.000. Jadi upah borongan terutang pajaknya 3 dikali Rp50.000 sebesar Rp150.000. Jadi pengenaan pajak penghasilan pasal 21-nya yaitu sebesar 5% dikali dengan Rp150.000 yaitu sebesar Rp7.500. Contoh yang terakhir yaitu cara menghitung upah harian satuan borongan atau honorarium yang diterima tenaga harian lepas tapi dibayarkan secara bulanan. Nah, di sini saya mengambil contoh Saka bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah satuan yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari, Saka bekerja penuh 24 hari kerja dan upah sehari adalah Rp300.000. Saka menikah tetapi belum punya anak. Maka perhitungan pajak penghasilan pasal 21-nya bisa teman-teman lihat di sini. Upah Januarinya 24 dikali dengan Rp300.000 dapatlah Rp7.200.000. Jadi penghasilan neto setahunnya 12 dikali Rp7.200.000 dapatlah Rp86.400.000 dikurangi dengan PTKP untuk WP pribadi dengan WP kawin sebesar Rp58.500.000 dapatlah PKP-nya Rp27.900.000. Maka pajak penghasilan pasal 21 setahunnya yaitu 5% dikali dengan Rp27.900.000 dapatlah Rp1.395.000. Lalu untuk PPh pasal 21 sebulannya yaitu sebesar Rp1.395.000 dibagi dengan 12 dapatlah Rp116.250. Nah, sudah sampailah pada kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang saya bacakan yaitu perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menjadi aspek krusial dalam pengelolaan pajak penghasilan karyawan, terutama dalam berbagai skenario seperti karyawati yang memiliki status pernikahan, perpindahan tugas karyawan, dan perhitungan upah. Dalam hal ini, pemahaman mengenai ketentuan tarif progresif dan tarif fair, status pernikahan, serta tunjangan overtime dan pengurang seperti iuran sangat penting untuk memastikan kewajiban pajak karyawan dipenuhi dengan benar. Khusus untuk karyawati yang sudah menikah dan memiliki anak, perhitungan pajak penghasilan pasal 21 mempertimbangkan status tanggungan dan penggabungan penghasilan dengan pesangon. Sementara itu, karyawan yang pindah tugas perlu memperhatikan penyesuaian penghasilan di tempat baru yang mungkin berdampak pada besaran pajak yang dikenakan. Dengan adanya perhitungan yang tepat, perusahaan dapat menjalankan kewajiban pajak secara adil dan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, serta memberikan kepastian kepada karyawan terkait beban pajak yang ditanggung. Terima kasih, sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.